Sebagai salah satu orang yang memiliki peran dalam berdirinya Majapahit, Ranggalawe melancarkan pemberontakan setelah kehilangan jabatan. Ranggalawe, Adipati Tuban yang turut mendirikan Majapahit, menemui takdir pahit ketika jabatan Pati Amangkubumi jatuh ke tangan Nambi, bukan kepadanya atau Lembu Sora, merasa diabaikan. Pemberontakan pun meletus, menciptakan dinamika politik yang menarik di awal masa kejayaan Wilwatikta. Kisah ini terawali dari protes Ranggalawe terhadap keputusan Raden Wijaya, Raja Majapahit, yang memilih Nambi sebagai Pati Amangkubumi. Ranggalawe dan Lembu Sora merasa diri lebih berhak menduduki posisi tersebut. Pemberontakan ini mengguncang fondasi negara baru, menciptakan rentetan peristiwa dramatis. Sebelumnya, Wijaya telah membagikan jabatan tinggi kepada rekan-rekan seperjuangan yang setia mendampinginya dalam pelarian dari tentara Jaya Katuang. Nama-nama seperti Wiraraja dan Empu Nambi muncul dalam prasasti-prasasti sejarah, memperlihatkan dinamika politik Majapahit yang tengah berkembang. Namun, Ranggalawe tidak dapat menerima kenyataan bahwa Nambi mendapatkan jabatan lebih tinggi darinya. Meski prasasti-prasasti sejarah memberikan posisi yang berbeda-beda, Ranggalawe dengan yakin menyatakan bahwa jasanya dalam mendirikan Majapahit seharusnya memperoleh penghargaan yang lebih tinggi. Dalam sebuah dialog dramatis, Ranggalawe menegaskan bahwa Nambi tidak sehebat dirinya dalam keberanian dan kepemimpinan. Dia merasa diabaikan dan tidak dihargai, menyuarakan kekecewaannya kepada Wijaya. Konflik ini menciptakan ketegangan di antara para pemimpin Majapahit. Ranggalawe dengan penuh keyakinan mengklaim bahwa Nambi tidak setara dengannya dalam keberanian dan pengorbanan selama perjuangan. Dia mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap pemilihan Nambi sebagai Pati Amangkubumi, meramalkan bahwa keputusan tersebut dapat merugikan Majapahit. Dalam balasan tenangnya, Nambi menahan diri dan menyatakan bahwa tidak pantas beradu mulut di hadapan Sang Prabu. Meski demikian, dia dengan tegas membela diri, menyebut bahwa dirinya dan Sora berperan penting dalam melawan tentara Tartar, menyelamatkan Majapahit dari kehancuran. Pertarungan kata-kata ini menarik perhatian Kebo Anabrang, panglima perang yang dulunya dipimpin oleh Ranggalawe. Drama politik di Majapahit semakin memanas ketika Kebo Anabrang menantang Ranggalawe untuk kembali dan bersiap-siap berduel. Kisah epik Ranggalawe terus berlanjut saat ia kembali ke Tuban untuk menyiapkan pasukan, menantang takdir dengan niat pemberontakan yang teguh. Meskipun Wiraraja, ayahnya, berusaha membujuknya untuk mengurungkan niatnya, Ranggalawe menempuh jalan sendiri, mempertaruhkan segalanya demi kehormatannya yang terasa sedang disalahkan. Kidung Ranggalawe, yang dianggap sebagai karya anonim, menggambarkan Ranggalawe sebagai sosok kasar, cablak, dan gerusa-gerusu, dengan suara lantang yang menandakan kepribadian yang mencolok. Sifat buruk ini, sebagaimana diungkapkan dalam karya tersebut, menjadi bahan bakar bagi perseteruan antara Ranggalawe dan Majapahit. Menurut sejarawan Slamet Muljana, kritik yang dilontarkan oleh Ranggalawe terhadap Nambi menjadi pemicu pemberontakan ini. Dalam bukunya, Menuju Puncak Kemegahan, Muljana menyajikan pandangan bahwa pemberontakan Lawe bermula dari kritik pedas yang diarahkan kepada kepribadian Sang Prabu. Walau begitu, ada kemungkinan bahwa keputusan Sang Raja memiliki pertimbangan tersendiri. Kitab Nawanatya menyebutkan kriteria-kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh pejabat istana, termasuk Mahapati Amangkubumi. Kriteria tersebut melibatkan aspek keahlian dalam berbagai bidang, keadilan, kebijaksanaan, kemahiran diplomasi, kemampuan membangun persahabatan, kepedulian terhadap kepentingan orang lain, dan ketidaktakutan terhadap kritik. Ranggalawe mungkin memang gagah berani dalam pertempuran, tetapi kurang memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Meski ahli dalam taktik perang dan lincah di medan tempur, Ranggalawe kurang memahami cabang ilmu pengetahuan dan keadilan yang diharapkan dari seorang Mahapati. Dalam pertempuran melawan Majapahit, Ranggalawe, dengan kepiawaian dan strategi perangnya, berhasil membuat tentara Majapahit kesulitan, bahkan menyulitkan raja sendiri untuk menaklukkannya. Saat raja menyadari betapa besar kerugian yang akan diderita Majapahit jika Ranggalawe tumbang, keprihatinan pun muncul. Klimaks pertempuran terjadi ketika Ranggalawe berhadapan dengan Kebo Anabrang. Awalnya, Anabrang hampir tewas di tangan Ranggalawe, namun pertarungan memuncak di sungai, di mana Anabrang berhasil memiting Ranggalawe hingga kehabisan napas. Namun, drama tak berakhir di situ. Lembu Sora, adik Wiraraja dan paman Ranggalawe, dengan penuh kemarahan, menikam Anabrang sebagai bentuk pembalasan atas kematian sang pemimpin.
Kejadian pemberontakan Ranggalawe, tokoh kontroversial pada era awal Majapahit, menjadi pusat perdebatan sejarah yang menarik. Sumber-sumber sejarah utama, Pararaton dan Nagarakretagama, tampaknya memberikan catatan yang berbeda, menciptakan misteri seputar tahun peristiwa tersebut. Menurut Pararaton, pemberontakan Ranggalawe terjadi pada tahun 1295 Masehi, setelah kematian Raden Wijaya, dan bersamaan dengan naiknya Jaya Nagara tahta. Akan tetapi, Nagarakretagama mencatat kematian Raden Wijaya dan pergantian Jaya Nagara terjadi pada tahun 1309 Masehi. Paradoks ini menciptakan spekulasi bahwa Pararaton mungkin keliru dalam penyebutan tahun. Tetapi, cerita dalam Kidung Panji Wijayakrama dan Kidung Ranggalawe dengan tegas menyatakan bahwa pemberontakan Ranggalawe terjadi pada masa pemerintahan Raden Wijaya, bukan Jaya Nagara. Fakta lain yang mencolok adalah nama Arya Wiraraja dan Arya Adikara muncul dalam prasasti Kudadu tahun 1294 Masehi, namun tidak lagi terdapat dalam prasasti Sukamreta tahun 1296 Masehi. Ini menunjukkan bahwa Ranggalawe kemungkinan besar meninggal pada tahun 1295 Masehi, sedangkan Wiraraja mungkin mengundurkan diri setelah kematian anaknya. Sejatinya, Pararaton mungkin tidak keliru dalam menyebut tahun, tetapi kemungkinan salah menempatkan peristiwa kematian Ranggalawe pada tahun 1295 Masehi, bersamaan dengan kenaikan Jaya Nagara sebagai Raja Muda, menyoroti kompleksitas intrik politik pada masa itu. Sementara Nagarakretagama, meskipun dianggap memiliki data lebih akurat, tidak membahas pemberontakan Ranggalawe. Hal ini dapat dimaklumi karena naskah ini, karya Empu Prapanca, lebih berfokus pada pujian ketimbang peristiwa yang dianggap sebagai aib. Dalam mahakarya epik, Kidung Ranggalawe, kisah pemberontakan Ranggalawe membuka lembaran baru di bagian kedua, setelah bagian pertama menggambarkan awal perjuangan Raden Wijaya melawan pasukan Tartar dan upaya membangun kejayaan Majapahit. Ranggalawe, bermukim di Tanjung, Madura Barat, memasuki narasi ketika diutus oleh Wiraraja ke Jawa. Tugasnya sederhana, mengantar Putri Kertanagara untuk bergabung dengan Wijaya. Namun, tak disangka, pertemuan ini menandai awal perjalanan yang melibatkan nama, keberanian, dan pemberontakan. Ketika sampai di Majapahit, Ranggalawe terpaku ketika ditanya namanya oleh Wijaya. Tanpa ragu, Wijaya memberinya nama Menang, bermakna begitu giat dan pandai melaksanakan tugas sesuai keinginan raja. Kreativitas Wijaya dalam memberi nama ini mengukir jejak penting, karena kemudian muncul nama Ranggalawe sebagai pengganti, melambangkan kebijaksanaan politik yang dimiliki Ranggalawe. P.J. Zoetmulder, pakar sastra Jawa, menunjukkan bahwa Menang memiliki sinonim dengan Lawe, yang bisa diartikan sebagai benang atau tali, bahkan bakat, sebuah makna mendalam yang memberikan dimensi baru pada sosok Ranggalawe. Dalam Kidung Harsawijaya, Ranggalawe diungkap sebagai pemuda keturunan pejabat tinggi keraton, Raja Narasingha dari Singhasari, dibesarkan bersama putra mahkota Harsawijaya. Dia tidak hanya memiliki ikatan darah, tetapi juga ikatan persahabatan yang kuat, membentuk peristiwa-peristiwa penuh dramatisitas. Namun, perlu dicatat bahwa Ranggalawe bukan putra Wiraraja, melainkan anak Raja Narasingha. Putra Wiraraja bernama Wirondaya. Sebuah detil yang muncul dalam versi cerita ini, memberikan kompleksitas pada narasi yang semakin terbuka. Pemberontakan Ranggalawe diuraikan secara rinci dalam Kidung Panji Wijayakrama, tetapi menariknya, dalam Nagarakretagama, kekisruhan ini tidak disentuh, sebuah paradoks yang membingungkan di dalam menyusun benang merah sejarah Majapahit. Dalam Serat Pararaton, waktu kekisruhan tersebut dicatat dalam Candra Sengkalan Kuda Bumi Paksaning Wong, yaitu 1217 Saka, 1295 Masehi, sebuah referensi kritis yang menjadi petunjuk untuk memahami kronologi peristiwa tersebut. Akhirnya, keputusan Wijaya untuk merelakan kematian Ranggalawe dan Anabrang menghadirkan babak penuh kepedihan. Pemakaman kedua abdi setianya menjadi penutup tragis yang memberi kesan mendalam pada legenda Majapahit, sebuah kisah epik yang merangkai nama, keberanian, dan kepedihan di tanah Majapahit yang megah. Kidung Ranggalawe dan Kidung Panji Wijayakrama membawa kita ke dalam dunia penuh misteri yang melibatkan cinta, perjuangan, dan teka-teki silsilah tokoh utama. Ranggalawe, dua istri, Martaraga dan Tirtawati, menciptakan jalinan rumit dalam kehidupan pemimpin pemberontakan ini. Sebagai catatan menarik, kedua naskah tersebut menyebutkan bahwa mertua Ranggalawe adalah gurunya sendiri.
Ki Ajar Pelandongan. Kisah ini semakin terasa dramatis dengan kelahiran putra Ranggalawe dari Martaraga, yang diberi nama Kuda Anjampiani. Namun, perseteruan dan intrik mulai muncul saat kita menelusuri kisah ayah Ranggalawe. Kidung Ranggalawe dan Kidung Panji Wijayakrama mengklaim bahwa Arya Wiraraja adalah ayah Ranggalawe. Namun, para raton mengatakan bahwa Arya Wiraraja adalah ayah Nambi, menambahkan lapisan kompleksitas pada garis keturunan. Kidung Harsawijaya memperkenalkan versi yang berbeda, menyebutkan bahwa putra Wiraraja yang membantu membuka hutan tarik adalah Nambi, sedangkan Ranggalawe adalah perwira kerajaan Singhasari yang kemudian menjadi pati pertama Majapahit. Namun, uraian ini dipertanyakan ketika Prasasti Sukamreta tahun 1296 Masehi membuktikan bahwa pati pertama Majapahit adalah Nambi, bukan Ranggalawe. Kidung Sorandaka memberikan nama ayah Nambi, yaitu Pranaraja, yang menimbulkan perdebatan dengan pandangan Dr. Brandes yang menyatakan bahwa Pranaraja dan Wiraraja adalah orang yang sama. Slamet Muljana mencoba menyusun puzzle ini dengan menyatakan bahwa Nambi adalah putra Pranaraja, sementara Ranggalawe adalah putra Wiraraja. Namun, teka-teki semakin membingungkan dengan kemunculan nama Arya Wiraraja dan Arya Adikara dalam Prasasti Kudadu, yang hilang dalam Prasasti Sukamreta. Slamet Muljana mempertahankan pandangannya bahwa keduanya adalah tokoh yang berbeda.